Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang sudah hadir mengikuti kajian online pesantren Rumah Sakit Hermina hari ini dengan mengangkat tema Tafsir IS Anaba bersama Ustazah Maya Novita LC MA. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, kita buka acara hari ini dengan membaca bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah yang sudah kita bersama panjatkan, acara demi acara hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan kajian hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kehidupan kita bersama. Amin, amin, Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga dapat bertemu, bersilaturahmi secara virtual, khususnya dalam acara kajian online pesantren Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu. Kedua, tak lupa selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya. Amin. Selamat datang di pesantren Hermina. Kami haturkan kepada yang terhormat Ustazah Maya Novita LC MA selaku pengisi kajian hari ini. Yang kami hormati Dr. Weni Retnasari Lestari MMRS Fiskoa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Hermina Tangkuban Perahu. Yang kami hormati Dr. Prita Mulyarini SPOG Konsultan Fiskoa selaku Pembina Pesantren Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu. Yang kami hormati Bapak Ibu dokter, dokter spesialis dan dokter umum yang hadir pada siang hari ini dan yang kami sayangi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, keluarga besar Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kami mengajak Bapak Ibu hadirin untuk dapat melapangkan dada, membuka hati atas ridho Allah agar kita semua keluarga besar Rumah Sakit Umum Hermina Tangkuban Perahu selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat dan bahagia. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya bacakan susunan acara hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Direktur Rumah Sakit Umum Hermina Tangkuban Perahu. Ketiga, kajian online oleh Ustazah Maya Novita. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, pembacaan doa. Dan terakhir, penutup. Sebelumnya, kami Panitia Rohis menginformasikan selama kajian berlangsung, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa langsung ditulis di kolom chat room dengan menuliskan identitas nama untuk memudahkan Ustazah kenal dengan teman-teman. Dan kedua, mohon Bapak Ibu pastikan kembali sudah mengisi link absensi yang sudah dibagikan oleh panitia. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Hermina Tangkuban Perahu kepada yang terhormat Dr. Weni Retnosari Lestari MMRS Fiskoa. Kami persilahkan.
Mohon maaf Ustazah, ya, sebab direktur kami sedang berada di luar. Nanti untuk sambutan bisa menyusul. Kami mohon maaf sebelumnya. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita bersama beliau Ustazah Maya Novita. Izin saya sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bi. Sudah sehat Ustazah? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ya, selamat datang kembali di Kota Malang, Ustazah, dengan hati yang penuh kenangan indah dan jiwa yang baru tentunya, ya dokter, setelah menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ibadah Ustazah penuh keberkahan, amin. Amin, Pada amin. siang hari ini, Alhamdulillah untuk kedua kalinya kita bertemu lagi di kajian pesantren Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu dengan beliau Ustazah Maya. Saya akan tambahkan sedikit ya, karena tak kenal maka tak sayang. Teman-teman bisa follow sosial media beliau di Instagram dengan akun Maya Novita Official. Insya Allah update setiap hari ke Ustazah Alhamdulillah. dengan syiar-syiar agama Islam yang lebih mendalam dan indah. Sebab setelah saya berkenalan dengan dokter secara langsung lewat Zoom di pertemuan pertama, dan mengikuti kajiannya Ustazah, auto mencari nama lengkap Ustazah dan langsung follow Ustazah. Masya Allah, terima Masya kasih. Allah, bagus-bagus isi dari postingan-postingan Ustazah. Terima kasih. Baik Ustazah, ternyata waktu tak terus berjalan. Kami informasikan peserta yang hadir join siang ini semua keluarga besar Rumah Sakit Hermina. Kami persilahkan Ustazah untuk bisa menyapa kembali kami-kami yang ada di Rumah Sakit Hermina saat ini. Baik. Terima kasih. Eh, Dokter Yakti ya? Kan dengan Yakti saja Ustazah. Oh, oke. Mbak Yakti, ya, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kita mulai, nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Dr. Weni ya sebagai Direktur Rumah Sakit Hermina dan Dr. Prita sebagai uh, ketua ya pesantren kajian online Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak dokter dan seluruh keluarga besar dari Rumah Sakit Hermina, kebanggaan orang Malang nih. Baik ya, kita bersyukur Allah mempertemukan kita kembali pada siang hari ini. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan siang hari sebentar ini bisa menjadi salah satu jalan kita kelak bisa berkata di hadapan Allah bahwa kami ya Allah sudah berusaha membuktikan keimanan kami kepada kitab suci-Mu, bahwa kami sudah berusaha mengambil apa yang kemudian Allah berikan ya, Allah berikan kepada kita bersama dengan kitab suci ini, dan kita berinteraksi dengan interaksi yang diharapkan oleh Allah, bukan saja sekedar membaca, akan tetapi kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber inspirasi dalam hidup kita, sebagai guidance ya, petunjuk yang kita berjalan sesuai dengan arahannya. Sungguh tidak ada keselamatan dalam hidup kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah kecuali kita benar-benar menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk kita. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita bersama.
Mohon maaf ini saya pakai dua audio ini ya. Yang satu videonya kok agak bermasalah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, eh, kita insya Allah mencoba pada siang hari ini dengan waktu yang terbatas tentunya ya, mencoba berinteraksi lebih dekat lagi dengan Quran surat An-Naba. Quran surat An-Naba ini Quran yang ada di juz 30. Juz 30 itu kita tahu sebagai juz yang terakhir dan dia merupakan bagian dari surat-surat mufassal namanya. Surat mufassal itu surat-surat yang eh, kita umat Islam diberi keistimewaan oleh Allah. Jadi surat mufassal ini khusus diberikan kepada kita umat Islam. Dia termasuk surat makiyah, artinya yang diturunkan di awal-awal dalam turunnya Al-Quran. Nah, yang awal-awal dalam Al-Quran ini berisi tentang akidah. Kalau kita mau bagi dua agama ini, Bapak Ibu semuanya, dua ya. Kalau mau dibagi dua, kalau mau dibagi lebih dari dua bisa ya. Kalau mau bagi dua, ajaran ini cuma ada duanya, hanya ada akidah dan hanya ada syariat, gitu ya. Syariatlah yang berisi perintah, larangan yang mesti kita taati, sementara akidah menjadi pondasi, menjadi landasan yang ketika akidah kuat, insya Allah kita akan menjalani perintah dan larangan itu dengan kuat. Gitu ya. Kalau kita dapati, kita muhasabah diri kita, kenapa ya kok kita gampang misalnya melewatkan larangan, melewatkan perintah-perintah Allah, kok gampang masih melanggar larangan-larangan Allah, yang harus kita koreksi, yang harus kita muhasabahi, yang harus kita lihat lagi bagaimana akidah kita, gitu ya. Bagaimana keyakinan kita, bagaimana kita di hadapan rukun iman yang 6 itu. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian, dan kepada takdir. Nah, kalau rukun iman ini mau disingkat, imannya itu kepada Allah dan kepada hari akhir. Gitu ya. Karena kalau iman pada kitab, pada rasul, pada malaikat kan itu pada Allah semua maksudnya. Malaikatnya Allah, kitabnya Allah, rasulnya Allah, takdirnya Allah. Nah, yang agak beda hari akhir. Nah, ini surat-surat Makkiyah 13 tahun lamanya Rasul di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Surat-suratnya berisi tentang penguatan-penguatan akidah. Sehingga kalau kita pernah dengar ya, ketika syariat itu sudah turun di fase Madinah, para sahabat itu bersegera. Mungkin ibu, bapak, ibu pernah dengar tentang larangan minum khamar ya. Ada ayat yang berisi tentang larangan minum khamar, itu turun ayat-ayat ini syariat ini. Jadi yang perintah, yang berisi perintah dan larangan turunnya di Madinah, berarti minimal setelah 13 tahun pertama dari dakwah Rasul. Jadi setelah 13 tahun lebih baru khamar itu diharamkan. Tapi apa yang terjadi ketika ayat ini turun? Nah, dan ceritanya Bapak Ibu, kalau kita di rumah sekarang sedia galon ya, saya yakin minimal di rumah tuh ada 5, mungkin ada 6, mungkin ada yang 10 sedia galon gitu ya. Atau nggak sedia di rumah ya tinggal telepon nanti kalau galonnya habis tinggal diantar lagi gitu ya. Oh nggak pakai galon lagi, Ustazah sekarang pakai alat itu. Ya bolehlah pakai alat apa saja, artinya persediaan air minum kita banyak. Seperti itulah mereka dengan persediaan khomernya. Jadi khomer itu minuman keras, ya. Jadi mereka dalam sejarah minum khomer itu seperti kita minum air putih. Apa yang terjadi ketika turun ayat khomer itu diharamkan? Dalam sejarah dikatakan Madinah pada saat itu terjadi banjir khomer, banjir minuman keras. Kenapa kok banjir?
Karena tadi persiapan seperti kita bergalon-galon air yang ada di rumah kita semua dibuang. Ya, ketika mereka sedang megang gelas mau minum khamar, dengar ayat, gelasnya segera dipecahkan. Mereka semua mengatakan intahaina ya Rob, intahaina ya Rob. Artinya apa? Respon kaum muslimin di awal-awal dulu, begitu turun perintah, segera merespon. Begitu juga ketika pertama turunnya ayat perintah hijab, ya, menutup aurat, terutama rambut nih kita perempuan ya, mereka menyambar apa saja yang bisa diambil, korden, kain apa gitu loh, segera diambil, segera ditutup kepalanya. Ini tentu saja sangat menarik ya, yang harus kita lihat kenapa kok bisa seperti itu. Apalagi tadi minum khamr itu mereka lakukan seperti kita minum air putih, jadi terbiasa sekali. Kok bisa baru turun perintah langsung mereka meresponnya, langsung melaksanakan tanpa ada tawar-menawar lagi. Nah, ini Bapak Ibu, rahasianya 13 tahun pertama yang dilakukan Rasul dengan 13 tahun maaf ya, dengan surat-surat Makkiyah yang pertama-tama diturunkan di Mekah. Itu yang dibangun adalah pondasi keimanan. Itu yang dibangun adalah akidah. Bisa dipahami ya? Nah, kita belajar insya Allah ini salah satu dari surat-surat Makkiyah, atau nanti kalau ada kesempatan ya kita akan mengkaji banyak surat Makkiyah yang kita berharap juga tentunya sebagaimana surat ini sudah merubah kaum muslimin di awal-awal dulu ketika memiliki pondasi yang kuat dengan keimanan mereka, kesiapan mereka untuk menjalankan syariat agama ini dengan sangat prima sekali, ya, tidak pernah melewatkan perintah Allah kecuali mereka bersemangat untuk melakukan, tidak pernah mendapati larangan Allah kecuali mereka betul-betul meninggalkannya total. Dan inilah artinya kita beragama, kita tunduk kepada aturannya Allah. Baik, surat An-Naba berarti kabar berita, ya. Dan ini termasuk surat-surat awal yang berbicara tentang yaumul qiyamah. Jadi bagian rukun iman tadi saya katakan kalau mau dibagi dua, iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Nah, ini poinnya bicara tentang hari akhirnya, gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, ini kita bisa merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh kaum muslimin di awal ketika pertama sekali mendengar ya kabar tentang yaumul qiyamah. Kita masuk ke dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Jadi wajar saya rasa ya, ketika ada satu kabar berita, semuanya kasak kusuk. Kabar berita yang baru maksud saya. Ada apa sih? Masa iya sih? Banyak yang menolak, banyak yang tidak percaya, banyak yang kemudian tidak yakin. Ya, Allah mengabadikan kondisi umat pada saat itu dengan ayat ini. Amma yatasaalun. Apa sih yang mereka pertanya-tanyakan itu? Ya, ini maksudnya tentang yaumul kiamah ketika dilemparkan oleh Rasulullah kabar tentang akan terjadinya yaumul kiamah, orang-orang kasak kusuk saling bertanya, saling tidak percaya, saling mengungkapkan keraguan mereka. Kemudian Allah menjawab, menarik sekali. Ketika Allah menjawab, Allah tidak mengatakan apa sih yang mereka permasalahkan itu. Kemudian Allah tidak menyebutkan tentang apanya, tapi Allah mengatakan tentang sifatnya. Anin nabail azim. Jadi yang dipertanya-tanyakan oleh manusia itu, kata Allah, itu dia adalah sesuatu kabar berita yang
azim. Azim artinya besar. Bapak Ibu ya, kabar berita yang besar, kabar berita yang agung. Kalau kita mungkin sekarang yang viral gitu ya, yang akan sangat memberi perubahan dalam kehidupan ini. Saya dulu pernah dengar cerita, bukan dengar penjelasan ya, seorang syekh mengatakan begini, coba misalnya, ini misalnya dan kita berlindung kepada Allah. Kalau ada kabar ya, disampaikan ini nanti kira-kira, ini sekarang kita di Januari, kira-kira 2 bulan lagi misalnya nih, Badan Meteorologi dan Perkiraan Cuaca mengabarkan nanti 2 bulan lagi akan terjadi apa misalnya, nauzubillah, banjir besar misalnya, atau tsunami, atau gempa bumi. Nah, kalau kita dikabarkan seperti itu, Bapak Ibu, akan terjadi di awal Maret misalnya, nauzubillah, nauzubillah. Saya rasa mulai dari sekarang saat kita dengar ya, sambil menunggu hari untuk terjadinya perkiraan bencana alam itu tak akan terjadi, saya rasa berita ini nggak pernah kita lenyap gitu loh dari ingatan kita. Kita akan terus mengingatnya dan saya yakin semuanya akan siap-siap. Ya, kalau perlu pindah-pindah semua gitu ya. Gitu loh ya. Paling tidak pada perkiraan waktu itu mungkin kita akan berusaha menyelamatkan diri kemana, seperti itu. Nah, ini maksudnya kabar berita yang dipertanya-tanyakan oleh manusia pada saat itu, Allah katakan itu kabar berita yang sangat besar, yang sangat agung, yang seharusnya tidak kita lupakan walaupun sekejap, yang seharusnya kabar berita itu menimbulkan perubahan dalam hidup kita, maksudnya kita bersiap-siap ya untuk kabar berita. Kabar berita apa? Kabar berita tentang yaumul qiyamah. Ya, kabar berita bahwa jadi gini, kalau kita semuanya akan mati kan nggak ada yang nolak ya. Sejak dulu orang tahu kita itu semuanya akan mati. Tapi masalahnya kematian bukan akhir dari kehidupan kita, bahwa kita akan dibangkitkan kelak. Nah, itu yaumul qiyamah kan ya. Yaumul ba'ts, kita akan dibangkitkan. Yaumul hisab, kita akan dimintai pertanggungjawaban, dan yaumul jaza, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kabar berita yang agung kata Allah. Allah yang menyifatkan kabar berita ini menjadi kabar berita yang besar. Kita mohon sama Allah karena ini kata Allah besar, jangan sampai kita anggap kecil. Jangan sampai kita melalaikan, jangan sampai kita melupakan. Kita fokus ya, kita fokus kepada hari itu. Allah selanjutkan ya, alladzihum fihi mukhtalifun. Manusia berselisih pendapat di situ. Ya, banyak kita mungkin sering dengar ya, orang-orang suka bilang gini, hidup bahagia, mati masuk surga gitu loh. Udah seolah-olah sudah ada jaminan keselamatan gitu ya. Ya, harapan kita begitu, tetapi tentu saja masuk surga itu ada syaratnya ya. Nah, ada lagi yang suka mengatakan ya sudah, kalau sudah mati ya sudah selesai, maunya kan gitu. Nah, begitu mati ya selesailah semuanya. Oh tidak, bagi kita kematian itu justru merupakan saat dimana kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Kalla saya'lamun, tumma kalla saya'lamun. Kata-kata kalla itu kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu semua, merupakan kata-kata yang keras. Ya, ketika Allah mengatakan kalla, nah itu ya, konotasi kata-kata itu keras sebenarnya. Harusnya tuh kita ketika dengar kata-kata kalla tuh menciut gitu loh perasaan kita tuh. Harusnya begitu. Kalau kita benar-benar ya. Jadi ketika Allah mengatakan kalla, Allah berkata dengan sangat keras dan Allah menyalahkan gitu loh. Ya, satu kesalahan besar gitu. Kesalahan besar ketika kita masih mempertanyakan tentang yaumul qiyamah itu. Masih berselisih pendapat, masih menganggapnya kecil, kira-kira seperti itu ya. Allah katakan saya lamun. Sa itu artinya kelak. Mereka akan benar-benar mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa yaumul qiyamah itu
adalah sesuatu yang pasti terjadi, yang nggak mungkin kita hindari, dan kita akan berada di yaumul qiyamah itu. Diulang lagi sama Allah, summa kalla saya lamun. Manusia betul-betul akan mengetahui. Nah, ini kalau kita lihat ada 2 kali ya. Allah mengatakan manusia akan mengetahui, manusia akan mengetahui. Saya baca di dalam hadis, memang ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 2 masa nanti tentunya, di mana kita udah nggak bisa nolak lagi tentang yaumul qiyamah itu. Kapan? Yang pertama, ternyata ketika nyawa berada di tenggorokan kita. Ya, ini Bapak Ibu yang di rumah sakit mungkin sering ya berhadapan dengan orang-orang yang di akhir kehidupannya seperti itu kan. Nah, ternyata ketika nyawa kita berada di tenggorokan, itu ada fase ya, di mana sudah diangkat. Jadi sekarang kita nggak lihat nih surga, nggak lihat neraka, nggak lihat pembalasan. Kenapa? Karena kita berada di dimensi alam yang berbeda. Nah, ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, tabir itu sudah mulai diangkat oleh Allah. Dalam hadis dikatakan, yang ahli surga, dia nanti sudah melihat surganya. Yang ahli neraka, dia juga sudah melihat nerakanya. Sehingga yang terjadi ketika tabir itu sudah diangkat, manusia mau bertobat. Manusia mau bertobat. Bukankah ada hadis, selamanya pintu taubat akan dibuka oleh Allah sampai, ya, dalam hadis dikatakan sampai yugharghir, sampai ketika posisi nyawa itu berada di tenggorokan, mau keluar itu. Nah, ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, manusia mau bertobat, tobatnya sudah nggak diterima lagi. Ya, jadi kesempatan tobat itu sudah selesai, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ini terbukti ya, dalam Al-Quran dikatakan Fir'aun menjelang akhir hayatnya, ya ketika nyawa berada di tenggorokan, dia mau beriman. Diabadikan dalam Al-Quran, aman itu, dia beriman kepada Allah, tapi imannya sudah tidak diterima. Ya, orang-orang mukmin juga bertobat dari kesalahan-kesalahannya, melalaikan perintah dan larangan Allah ketika nyawa berada di tenggorokan, taubatnya sudah nggak diterima. Kenapa tidak diterima? Kan itu pertanyaan kita. Nah, karena ini rahasianya. Sudah tidak bisa bertaubat lagi karena memang sudah tidak saatnya lagi, saat Allah sudah singkap. Ya, balasan itu sudah nampak. Itu sudah bukan saatnya lagi ujian keimanan. Karena kita tahu orang-orang beriman dalam Al-Baqarah yang pertama sekali kita yu'minuna bil ghaibi. Kita beriman dengan yang gaib. Ya, jadi saat ini gaib, balasan kita nggak nampak. Nah, disitulah ujian keimanan kita. Ketika sudah nampak, saat nyawa berada di tenggorokan, Allah sudah tutup pintu taubat. Kalau enggak, semuanya mau bertobat di situ. Kenapa? Karena sudah melihat. Nah, ini yang Allah maksud dengan saya lamun, ayat yang keempat. Manusia akan tahu yaumul qiyamah itu, kata Allah. Ada saatnya kita akan menerima balasan dari semua yang kita lakukan. Diulang lagi, summa kalla saya lamun. Sekali-kali tidak. Maksudnya Allah mengatakan salah besar ketika kamu menolak fakta yaumul qiyamah. Saya alamun. Ya, kalian semua manusia semua akan betul-betul tahu. Tadi yang pertama ketika nyawa berada di tenggorokan, yang kedua saat kita semua berdiri di hadapan Allah. Saat kita semuanya berdiri di padang mahsyar. Saat kita menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu manusia berkata sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, ainal mafar. Kemana aku bisa berlari? Tidak ada tempat kita bisa berlari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini potongan pertama dalam Quran surat An-Naba. Kita diingatkan kembali tentang hakikat yaumul qiyamah. Manusia berselisih, manusia menolaknya. Allah katakan ini kabar berita yang besar yang kita pasti ya pada saatnya akan melihat ini dengan nyata.
Ya, tapi tentu saja kalau kita baru bisa yakin pada saat itu tadi, nyawa berada di tenggorokan, atau kita saat berada di padang mahsyar baru yakin, tentu saja keyakinan kita tidak ada gunanya bagi kita pada saat itu. Sekali lagi saya sampaikan, ujian kita sebagai orang mukmin yang pertama sekali kita beriman kepada yang gaib, kepada yang kita tidak bisa melihat, tetapi kita beriman. Orang mukmin takut kepada Allah, padahal dia tidak bisa melihat Allah. Kenapa kok bisa begitu? Karena bukti keberadaan Allah itu kita dapati dalam semua makhluk yang ada ini. Kita masuk ke bagian yang kedua ya. Allah berfirman selanjutnya, mulai dari ayat yang ke-6 ini bagian yang kedua ibu-ibu, sampai nanti ayat yang ke-16. Ini bagian yang kedua, dimulai dengan alam naja'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, wal jibala autada, gunung ini kami jadikan pasak ya. Mungkin ibu bapak ibu sudah sering mendengar ya. Gunung ibarat pasak, ibaratnya kalau kita membangun kemah, pasaknya itu ya gunung. Ya, dialah yang menjaga supaya kemah itu bisa berdiri gitu ya. Kalau mau menghancurkan kemah, apa yang kita lakukan? Pasaknya dicabut. Begitu juga nanti ketika yaumul qiyamah, tandanya diawali dengan dicabutnya ya gunung-gunung oleh Allah. Nah, sekarang gunung ini sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, kalian kami jadikan berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum, tidurmu. Allah bicara tentang tidur menjadi istirahat, malam sebagai tempat yang tenang, siang tempat kita berusaha. Kami bangun di atas kalian langit ya, 7 lapis langit, kami jadikan matahari, kami turunkan air hujan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Saya singkat saja ya. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf karena saya tidak bisa nih kalau harus mengupas seperti ini dari sisi keilmuan sainsnya ya, bukan keahlian saya. Tapi ada hal yang menarik bagi kita ketika kemudian kita balik lagi tadi yang pertama Allah bicara tentang akhirat kan gitu ya. Kemudian Allah palingkan wajah kita ini dari memandang akhirat yang Allah katakan kita akan tahu, tapi nanti. Sekarang kita tidak tahu. Kemudian Allah bilang, coba lihat. Lihat ini alam ini. Kami sudah jadikan bumi, gitu kan. Kami jadikan gunung, malam, siang, matahari, air. Apa ini, Bu, maksudnya? Maksudnya kita disuruh sama Allah untuk sampai yakin akan terjadinya yaumul qiyamah. Yang bisa membuat kita yakin itu adalah apa? Dengan melihat kebesaran Allah melalui ciptaannya. Dengan yakin. Ya, jadi ketika Allah mampu menciptakan alam yang demikian sangat istimewanya ini, ibu-ibu, Allah mengisyaratkan kepada kita, ya, Allah juga mampu menghancurkan alam ini, menggantinya dengan alam akhirat yang jauh lebih sempurna ya untuk kenikmatannya, dan juga jauh lebih sempurna untuk bencana yang Allah timpakan kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ini satu. Jadi Allah kalau bicara itu Allah tidak monoton. Bicara akhirat gitu sampai kita bingung, sampai kita enggak ya. Nah, jadi bicara akhiratnya tadi kita lihat Bu, cuman 5 ayat. Setelah itu Allah berpindah kepada topik yang lain. Ya, topiknya kita disuruh lihat alam yang ada di hadapan kita pada saat ini. Nah, ini menarik sekali karena untuk mengenal Allah yang gaib, untuk mengenal kekuasaan Allah, ternyata buktinya sangat banyak. Ya, buktinya bagaimana kemudian kita dapati bukti-bukti kekuasaan Allah, kehebatan Allah di alam ini. Ini satu pelajaran. Nanti pelajaran yang lain begini ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Untuk bisa kita mengabdi kepada Allah, untuk bisa percaya kepada Allah, langkah yang pertama itu adalah langkah syukur. Nah, langkah syukur itu bagaimana kita mampu ya berterima kasih kepada Allah, tentu saja dengan melihat apa saja yang sudah Allah beri kepada kita. Nah, ini semua alam yang terbentang di hadapan kita, lengkap dengan makanan, lengkap dengan oksigen, lengkap dengan panas, cahaya, air, semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengangkat fakta-fakta tentang alam ini, sebenarnya Allah sedang mengajarkan kita untuk bersyukur, untuk berterima kasih, dan bentuk syukur itu adalah ketika kita mengikuti apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Ini ibu-ibu, dan satu lagi pelajaran lagi bisa juga kita petik ketika Allah mengalihkan ya pandangan kita dari berbicara kepada akhirat dengan melihat alam ini kembali, bahwa memang kita untuk mengejar akhirat bukan dengan meninggalkan dunia, gitu loh. Ya, tidak ada perintah dalam agama kita ini untuk meninggalkan dunia, tapi justru kita akan bisa mengejar akhirat kita ketika kita memanfaatkan sumber daya dunia ini sesuai dengan arahan dan inginnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita diperintahkan oleh Allah belajar memahami dengan Al-Qur'an ini ya. Allah mengajarkan kita untuk kita mengenal Allah dengan yang pertama dengan apa yang Allah ciptakan. Jadi nggak ada jalan kita kenal Allah yang pertama kecuali dengan apa yang Allah ciptakan. Nah ini semua ya, bumi, air, matahari, itu semua ciptaan Allah. Nanti satu lagi kita mengenal Allah bima syara'a, dengan apa yang dia syariatkan kepada kita. Yang disyariatkan berarti perintah larangan, jadi kita mengenal Allah. Oh Allah maunya kita begini, oh Allah tidak mau kita begini. Itu caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu, bagian yang kedua saya rasa cukup sampai di sini ya. Nanti Quran Surah An-Naba ini istinya ada 4 ya, mungkin saya masuk ke satu bagian lagi ya. Nanti saya rasa tidak bisa selesai semuanya, tapi saya rasa cukup. Ini nanti kita masuk ke bagian yang ketiga, bagian yang terakhir yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mulai dari ayat yang ke-17, ibu-ibu. Nah, ayat yang ke-17 itu Allah berfirman, Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasli artinya hari keputusan. Ya, kana miqata. Dia menjadi satu hari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini bicara apa nih? Allah balik lagi ke tema utama dalam pembahasan surat An-Naba ini, yaitu berbicara tentang yaumul qiyamah. Jadi setelah tadi kita sempat dipalingkan kembali untuk melihat dunia ini, sekarang Allah balik kepada fokus lagi dan Allah membahasakan yaumul qiyamah atau An-Nabaul Azim tadi ya dengan mengatakan inna yaumal fasli, hari di mana Allah memutuskan maksudnya bagaimana? Memberi keputusan. Yang berhak dengan surga, dia akan mendapat surganya. Yang berhak dengan neraka, dia akan mendapat nerakanya. Itu maksudnya hari di mana Allah memutuskan. Ya, kita akan menghadapi pengadilannya Allah. Kemudian akan diputuskan hukuman. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Allah katakan yaumul qiyamah itu dengan yaumul fasli. Ada juga yang mengartikan yaumul fasli itu, fasli itu artinya faslun kalau secara bahasa Arab ya, hari di mana manusia akan dikelas-kelaskan oleh Allah. Kita baca dalam Quran surah Al-Waqiah, nanti akan ada 3 golongan. Ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah, ada sabiqunas sabiqun, para pemenang. Nah, yaumul qiyamah dikatakan yaumul fasli, hari di mana kita akan dikelompok-kelompokkan oleh Allah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Dan Allah katakan hari yaumul qiyamah ini kana miqata. Miqat ya, dengan yang sudah melaksanakan ibadah haji, kita belajar ya, ada yang namanya miqat. Miqat itu apa sih? Miqat itu ibu-ibu ada miqat tempat, ada miqat waktu.
Kalau mikot tempat kita dari Indonesia ini ya Lamlam, ya. Kita nggak boleh melewati ya Lamlam kecuali kita sudah pakai ihram. Itu namanya mikot kita, ya, mikot dari sisi tempat. Mikot juga artinya waktu, Bu. Kalau kita sekarang mau naik haji sekarang nggak bisa karena belum mikotnya gitu. Kapan mikotnya haji? Mulai dari bulan Syawal. Ya, kalau kita ke tanah suci di bulan Syawal kita langsung berniat untuk haji sudah bisa karena sudah masuk mikotnya haji. Ibu-ibu, jadi kata-kata mikotah di sini mengajarkan kepada kita bahwa hari kiamat itu Allah katakan tempatnya, waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Pada hari itu Allah akan meniupkan sangkakala, maka manusia dengan segera ya akan mendatanginya dari semua penjuru. Ibu-ibu kan kita tahu ya, sangkakala itu kan ada dua ya. Ini berarti sangkakala yang kedua ini. Sementara sangkakala yang pertama ketika dibunyikan oleh malaikat Israfil, semua yang tersisa dari manusia akan mati. Kemudian ditiupkan sangkakala kedua, yang mati pada saat itu dan yang mati sebelum yaumul kiamah semuanya akan bangkit. Akan keluar. Wa bu'sira ma fil qubur, akan dibangkitkan. Ya, semua apa yang sudah dikubur. Mulai dari kakek kita Nabi Adam sampai yang mati terakhir, Allah katakan kuburan-kuburan itu akan dibongkar ya kembali. Wa idzal quburu bu'tsirat ya. Nah, ketika kubur-kuburan itu akan dibangkitkan. Maksudnya orang yang dikubur, maksudnya bukan kuburannya. Di sini Allah katakan ketika kuburan kita terbongkar, kita semuanya nanti fatatuna, kita akan datang mengarah kepada titik di mana kita akan dikumpulkan dengan Allah dan kita akan datang dengan afwaja, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Tidak akan ada yang tersisa kecuali kita semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyarnya. Pada saat itu wa futihatis sama fakanat abwabah wa suyiratil jibal fakanat sarobah. Pada saat itu ketika kita bangkit dari kubur kita datang, dan dalam hadis dikatakan dalam keadaan bertelanjang ya, sama seperti kita lahir, telanjang nggak bawa apa-apa. Nanti saat kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan telanjang. Bunda kita Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa nggak malu Rasul? Ya, bangkit dalam keadaan telanjang itu apa kita nggak malu? Kata Rasulullah, kondisinya sangat genting pada saat itu, kita sampai sudah nggak kepikir malu lagi, nggak kepikir gitu. Kenapa? Karena fokus kita udah bukan fokus sama orang, sehingga kita malu kalau kita dilihat. Fokus kita bagaimana nasibku, bagaimana nasibku, bagaimana nasibku, nggak ada celah waktu untuk mikirin orang. Bahkan kalau dalam Quran surah Abasa dikatakan, ya firul mar'u min akhilari, ya, anak berlari dari ibunya, suami berlari dari istrinya. Kenapa? Rahasianya takut dimintai pertanggungjawaban, Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah katakan pada saat itu ketika kita dalam kondisi bangkit, kemudian langit disingkap sama Allah. Futihatis sama. Langit disingkap, dibuka ya sama Allah. Fakanat abwabah. Kita nanti akan melihat ada pintu-pintu. Pintu apa ini? Ternyata pintu surga ya, ibu-ibu. Nah, dalam Al-Quran dikatakan surga itu di langit. Kalau neraka di kerak bumi. Nah, akan ada pintu-pintu nanti. Dan gunung-gunung dilenyapkan. Gunung sudah tidak ada. Dia hanya seperti fata morgana saja. Kelihatannya ada, tapi ternyata nanti nggak ada satupun lagi. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, dalam kondisi kita kebingungan, keluar dari kubur kita, datang berkumpul ke padang mahsyar, disingkap langit,
Kita akan lihat ada pintu-pintu di langit dan bumi ini rata, Bu ya. Maksudnya tidak ada gunung sama sekali di padang mahsyar itu. Kemudian Allah berfirman, Inna jahannama kanat mirsada. Dalam Quran surat yang lain nanti dikatakan waburrizatil jahim. Maksudnya apa? Ditampakkan, Bu, neraka jahanam pada saat itu. Tambah ciut, Bu ya. Tentunya hati kita di situ sangat ciut sekali. Dan di sini Allah katakan kalau di sini jahannam kanat mirsada. Mirsad itu artinya meneropong. Neraka meneropong. Kita tentunya kita nggak bisa membayangkan bagaimana ini, nggak bisa, Bu. Ya, karena ini sesuatu yang gaib. Hanya saja kita mencoba merangkaikan ya dari beberapa ayat Al-Quran yang lain, dari beberapa sunnah Rasulullah. Kalau kita mencoba memahami bahwa neraka ini meneropong, Bu, saya mencoba Bu ya, walaupun tentu saja ini tadabur, Bu. Tadabur itu mencoba menggali. Tentu saja hasil galian kita tidak mesti sama, tapi paling enggak harapannya kita bisa mencoba membayangkan. Saya coba hubungkan ya dengan sirat, Ibu. Sirat itu apa sih? Sirat itu jalan. Dalam Quran surah Ali Imran dijelaskan, Bu ya. Nanti ada jalan, yang jalan itu di ujungnya surga, di bawahnya neraka. Gitu kan, Bu ya? Dan kita, Allah berfirman, wa ma minkum illa wariduha. Tidak ada salah seorang pun dari kita kecuali kita akan harus jalan di atas sirat itu. Jadi sirat itu berada di atas neraka, ibu-ibu. Berada di atas neraka, dan kita semua harus melalui jalan itu, dan di ujungnya baru ada surga. Nah, jadi kita akan dihadapkan pada posisi, dihadapkan pada neraka. Makanya kan Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, gitu kan? Selamatkan dari neraka, selamatkan dari neraka. Tidak ada satupun di antara kita kecuali kita akan melewati jembatan yang di bawahnya neraka, dan nerakanya itu mirsad gitu, Bu. Mirsad itu meneropong. Artinya bagaimana meneropong? Dia akan mencari gitu loh. Dia akan betul-betul tidak akan melewatkan siapa-siapa yang memang harusnya kembali ke neraka gitu. Yang tempatnya di neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, ini maksudnya inna jahannama kanat mirsada. Neraka itu meneropong. Jadi dia akan meneropong. Kapan dia akan meneropong? Melihat ya, saat kita semua harus berjalan di atas neraka itu, yang dalam riwayat dikatakan sirat itu, Bu ya, seperti apa? Ya, kalau pernah masyhur dulu di eranya kita waktu kecil-kecil tuh ada film titian rambut dibelah 7, saya ingat ya. Tapi itu sebenarnya nggak ada hadisnya itu, Bu. Yang jelas jalan itu lebih tajam. Kalau yang ada hadisnya dia lebih halus dari rambut begitu, dan lebih tajam dari pedang. Dan kita harus jalan. Hanya saja jangan dibayangkan jalan itu sulit. Banyak orang yang berlari di atas jalan itu sampai ke dalam surga. Bahkan berlari seperti kilat, bahkan berlari seperti cahaya. Tapi banyak juga yang baru berjalan sudah langsung cemplung ke dalam neraka. Dan sekali lagi tadi neraka tidak akan membiarkan orang-orang yang akan lewat di atasnya. Kalau dia memang ahli neraka, dia akan kejar. Kenapa? Karena dia meneropong tadi. Begitu, Bu. Siapa yang diteropong? Litogin. Siapa yang dicari? Yang dikejar, yang apa istilahnya tuh ya, diteropong ya oleh neraka itu siapa? Togina ma'aba. Orang-orang yang melampaui batas. Saya rasa ini ayat terakhirnya sudah jam 2. Togin, ibu-ibu. Jadi yang dicari sama neraka, yang diteropong sama neraka, yang nggak akan dia lepaskan gitu ya dari neraka. Nanti ayat selanjutnya menjelaskan begitu, tidak akan dia lepaskan. Siapa? Kita berhenti di sini. Siapa? Togo. Togo itu artinya orang yang melampaui batas. Dalam Quran surat Al-Alaq, Bu, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Manusia punya kecenderungan melampaui batas. Kapan? Ketika merasa dirinya cukup. Ketika merasa dirinya kuat.
Karena ketika begitu dia merasa dia nggak butuh sama Allah. Nauzubillah Bu ya. Jadi togo itu melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Dalam hadis dijelaskan eh yang haram itu jelas. Jadi haram ini ibaratnya batasan gitu Bu. Yang halal itu jelas. Jadi halal, haram ini diibaratkan batasan-batasan dalam agama kita. Atau ada yang mengatakan yang haram itulah ya yang menjadikan batasan. Nah, orang-orang yang togo adalah orang-orang yang melampaui batas yang haram. Haram sebenarnya ada sesuatu yang kita harus stop, berhenti, diam di situ. Tetapi ada orang yang melanggar batasan-batasan yang haram tadi, ini Allah katakan orang-orang yang melampaui batas. Nauzubillah min zalik, kita belajar agama tujuannya adalah supaya kita punya rem Bu ya dalam diri kita. Saya mendengar para ulama mengatakan kita akan berani melaju bawa kendaraan kita dengan baik itu ketika kita yakin remnya bagus gitu loh. Ya, tapi kalau rem kita bermasalah atau rem kita blong, pasti kan kita nggak berani sebenarnya ya melajukan kendaraan kita itu. Nah, agama ini berfungsi sebagai rem sebenarnya ya. Artinya kita hidup memang Allah kasih nafsu, Allah kasih syahwat, Allah itu tidak ada yang salah ya ketika berjalan sesuai dengan aturan agama, tetapi dia harus bisa kita rem. Ya, dan yang menjadi rem itu adalah agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita mungkin kalau masih ada waktu bisa melanjutkan ditanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Yekting ya. Ya, terima kasih Ustazah. Ini. Benar, Ustazah. Masya Allah, matur nuwun Ustazah atas kajian yang telah diberikan hari ini. Ada merasanya ya, untuk kami sudah dibekali untuk tafsir Anaba. Semoga kajian yang Ustazah sampaikan siang ini dapat menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, cara berikutnya sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan membuka kamera atau tidak apa-apa, atau bisa lewat kolom chat room. Sudah, masih belum ada yang bertanya, Ustazah? Baik. Iya. Sebelum acara penutup, izin kami sampaikan Ustazah bahwa Direktur dan Ketua Rohis Rumah Sakit Hermina hari ini karena ada agenda kerja di daerah yang susah sinyal, beliau tadi juga beberapa kali bergabung, saya lihat di Ya, partisipan, tapi ya. terlempar-lempar tadi selalu berkomunikasi lewat WhatsApp. Jadi mohon maaf sekali lagi Ustazah. Iya, iya. Baik, untuk penutup acara hari ini sebelum ditutup dengan doa oleh Ustazah Maya, sudah hadir di sini dengan Dokter Prita. Kami sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Dokter Prita. Dokter Prita juga sepertinya belum live ya. Dokter Alfa. Assalamualaikum Dokter Alfa. Waalaikumsalam. Iya Nggih, dokter, iya. perwakilan dari Hermina. Nggih, nggih. Ya, bisa ditutup dokter untuk kajian Oh, siang Allah. hari ini sebelum nantinya ditutup Baik, dengan doa oleh Ustazah Maya. baik. Kami persilahkan Pangapunten. dokter Alfa Nggih, yang Mas. sudah menjembatani kami dengan Ustazah Maya Ya sehingga acara Allah. hari ini berlangsung lancar. Nggih, nggih. Terima kasih Baik, Ustazah. baik. Matur nuwun sangat kesempatannya Ustazah Maya. Saya dari tadi menyimak, walaupun sudah pernah mendapat materi yang serupa, tapi tetap mendapat hal yang baru dari Ustazah Maya. Mungkin perlu diketahui teman-teman, ini ya, teman-teman Hermina ya, saya ini muridnya Ustazah Maya sejak tahun 2012 kalau nggak 2013. Ustazah Maya udah 10 tahun saya ini mengikuti Ustazah Maya, dan pembahasan juz 30-nya Ustazah Maya ini sudah sampai 9 tahun lebih.
Masya Allah. Itu baru juz 30 gitu. Jadi Masya Allah sekarang sudah mulai menginjak ke juz 29 di mana baru beberapa surat gitu ya. Jadi ini memang berkesinambungan gitu ya. Ilmu dari Ustazah Maya ini insya Allah setiap mendapatkan yang baru itu membuat kita jadi refresh gitu ya terhadap eh, makna kehidupan gitu. Makna apa yang sudah kita kerjakan hingga saat ini. Makna kebermanaan dalam setiap nafas kita itu kita jadi tahu gitu. Masya Allah sekali. Saya senang sekali nih teman-teman Hermina jadi muridnya Ustazah Maya semua. Barakallah Ustazah, matur nuwun sekali sudah berkenan. Ini bagian menutup saya, Nje. Nje, saya menutup saja. Baik, karena sudah bagian menutup mungkin tidak ada yang tanya tadi ya, Ibu Humas. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Eh, Simpulan ya dokter ya dari 3 bagian dari surat An-Naba yang tadi, Ustazah, bisa agar kami lebih bisa mengimplementasikan dalam kehidupan Oke, sehari-hari. oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, J, itu mungkin kita akan menutup. Kita sampaikan terima kasih ke Ustazah atas materi yang berdaging ya istilahnya ya. Jadi bukan hanya kajian itu harusnya seperti ini gitu. Dan harusnya dalam 1 bulan ke depan, semoga ada yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Demikian ya Ustazah ya. Jadi apa ibroh dari surat An-Naba ini? Semoga dalam 1 bulan ke depan kita mendapat sesuatu yang baik, memperbaiki kehidupan kita. Eh, Terima kasih juga untuk Hermina yang sudah mengadakan sangat bersemangat semuanya untuk mengikuti kajian. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima Bareng kasih saja. Dokter Alfa. Kami-kami. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, cara berikutnya terakhir yang akan ditutup dengan doa. Kami persilahkan kepada Ustazah Maya untuk memimpin doa penutup kajian siang hari ini. Kami persilahkan. Baik, mari kita beristighfar bersama-sama Ibu-ibu. Terutama di hari Jumat ini kita perbanyak doa ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami banyak menzolimi diri kami ya Allah. Kalau bukan karena rahmat dan ampunan-Mu, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi dalam hidup ini. Faghfir lana dzunubana. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Faghfir lana ma madha. Ampunkanlah yang semua yang sudah berlalu dalam kehidupan kami ya Allah. Wa aslih lana ma baqiya. Perbaikilah untuk kami yang tersisa dalam kehidupan kami ya Allah. Waktu lanan najah, tetapkanlah kepada kami kesuksesan, kebahagiaan, ridhomu, surgamu ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo. Tunjukkanlah yang benar itu benar bagi kami ya Allah. Dan beri kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Dan tunjukkanlah al-batila batilah. Tunjukkanlah yang batil, yang salah. Tunjukkanlah itu batil bagi mata kami, bagi diri kami. Tunjukkanlah kebatilan itu batil bagi kami. Dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkannya, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dengan keimanan kami benar-benar bisa menjaga diri kami untuk tidak melanggar semua batasan-batasan-Mu, semua aturan-aturan-Mu. Jadikanlah kehidupan ini kesempatan kami berbekal untuk segala kebaikan. Dan jadikan kematian menjadi kami bisa beristirahat dari semua keburukan-keburukan yang ada dalam kehidupan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah ya Allah amal kami yang sedikit, sempurnakanlah ya Allah, Engkaulah yang menyempurnakan semua kebaikan, dan lindungi kami dari semua yang akan membahayakan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang salah, yang benar datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Matur nuwun sangat Ustazah. Saya terus kagem Ustazah sampai bertemu lagi di kajian online pesantren Hermina. Itu bulan depan ya Ustazah ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa kajian siang ini telah kita lewati bersama. Tibalah kita pada acara sesi foto ya Ustazah, foto bersama. Kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa membuka kameranya sebagai dokumentasi kajian hari ini, Jumat 12 Januari 2024. Dipersilakan. Ini nih di view ya Mbak saya. Dari ini. Baik, saya ambil gambar. Sama, 1, 2, 3. Tunggu. Sekali lagi, slide 1 lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah Ustazah. Semua sudah ikut foto bersama. Perlu kami informasikan hari ini partisipan yang hadir ini sudah ada yang live ya Ustazah ya. Ini sekitar 40-an tadi. Sekali lagi kami ada beberapa dari pihak manajer, dari direksi belum bisa hadir karena ada agenda kerja Ustazah. Mohon maaf. Ya. Baik, kami panitia Rohis yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama berlangsungannya acara pada hari ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yukti pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Matur nuwun Ustazah. Ya. Teman-teman sudah lihat ini enggak ya? Kelihatan nggak? Aku kecilin dikit ya. Baik, teman-teman, nanti di program kita itu kita punya 2 kategori besar, yaitu adalah makanan dan minuman.